Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Prapto selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengukuran Instrumen kelas A dan untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Dias Nurarista, NRP 012119405 kali 28 dari Departemen Kimia Fakultas Sains dan Analitika Data ITS Surabaya. Dan di kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penugasan yang telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya terkait elektroda pembanding. Berikut saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, untuk elektroda pembanding di sini, bahasan kita hanya sebatas elektroda Calamel dan AgAgCl. Namun sebelumnya teman-teman perlu ketahui terkait elektroda pembanding secara umum. Jadi di dalam beberapa penggunaan analisis elektrokimia, diperlukan suatu elektroda dengan harga potensial setengah sel yang diketahui konstan dan sama sekali tidak peka dan juga tidak terpengaruh begitu ya terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Nah, suatu elektroda yang memenuhi persyaratan di atas disebut sebagai elektroda pembanding atau reference electrode. Ada dua jenis elektroda pembanding, yakni elektroda primer dan elektroda sekunder. Nah, untuk elektroda primer sendiri, contohnya merupakan elektroda hidrogen standar. Elektroda ini dibuat dari platina hitam agar memudahkan penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda, sehingga penyerapan ini dapat terjadi secara maksimal dan juga reaksi H2 menjadi 2H plus 2E dapat berlangsung dengan cepat dan reversibel. Potensial setengah sel dari elektroda pembanding primer sebesar 0 volt, dan untuk elektroda standar hidrogen ini sebenarnya jarang digunakan dalam proses analisis, tetapi hal ini sangat penting dan krusial karena elektroda standar yang digunakan dalam proses penentuan standar potensial sel pada standar setengah sel elektrokimia. Nah, untuk elektroda sekunder, ini merupakan elektroda yang saat ini akan kita bahas lebih dalam, lebih lanjut lagi. Untuk elektroda sekunder ini merupakan elektroda yang sering digunakan dan banyak terdapat di pasar, karena emang penggunaannya yang lebih praktis begitu. Nah, terus untuk elektroda sekunder ini ada dua macam elektroda, yakni elektroda kalamel atau kalomel, dan juga elektroda perak, perak klorida atau AgAgCl. Baik, langsung saja kita menuju pada elektroda yang pertama, yakni elektroda kalamel. Untuk notasi selnya tertera pada layar seperti ini. Lalu untuk X-nya ini merupakan konsentrasi KCl, konsentrasi larutannya. Untuk konsentrasi KCl jenuh ini lebih mudah dibuat dan lebih sering digunakan, tetapi juga mudah terpengaruh oleh suhu. Nah, untuk reaksi yang terjadi pada elektroda kalamel ini seperti berikut ya. Jadi ada Hg2Cl2 dalam bentuk solid, dalam fase solid, ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Hg dalam bentuk liquid dan 2 Cl- dalam bentuk aqueous. Untuk instrumennya seperti ini, jadi ada larutan KCl dan di sini ada Hg. Seperti itu. Lalu untuk kelebihan kekurangannya apa aja sih untuk elektroda kalamel? Jadi kelebihannya ini adanya elektroda Cl- sehingga potensial elektroda tetap konstan bahkan jika KCl ini menguap. Lalu kekurangannya berada pada KCl yang memiliki kelarutan sensitif terhadap perubahan suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, konsentrasi Cl meningkat dan menurunkan potensial elektroda. Akibat dari kesensitifan terhadap perubahan suhu inilah yang menyebabkan elektroda kalamel tidak dapat digunakan pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Baik, berikutnya ada elektroda AgAgCl. Untuk notasi selnya tertera pada layar seperti ini, dan logam perak ini sebagai elektroda yang nantinya akan dicelup dalam KCl jenuh dan pasta AgCl. Untuk potensialnya sebesar 0,199 volt pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu reaksi yang terjadi pada elektroda AgAgCl ini menganut pada reaksi reduksi oksidasi atau redox ya, tertera pada layar seperti ini. Jadi ada AgCl dalam fase solid ditambah dengan satu elektron menghasilkan Ag dalam bentuk solid ditambah dengan Cl- dalam bentuk aqueous. Untuk instrumennya seperti pada layar ada di sebelah kanan, jadi ada kawat Ag yang dilapisi dengan AgCl lalu nantinya akan dicelupkan pada larutan KCl jenuh. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya apa aja untuk elektroda AgAgCl? Jadi kelebihan elektroda ini bisa digunakan pada temperatur tinggi, berbeda halnya dengan elektroda kalamel tadi. Lalu untuk kerugiannya, elektroda ini lebih cenderung bereaksi dengan larutan membentuk kompleks perak tidak mudah larut, yang nantinya dapat mengganggu jembatan garam antara elektroda dan larutan itu sendiri. Baik, seperti itu saja penjelasan terkait elektroda pembanding dari saya, Dias Narista. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.